Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sharing knowledge hasil saya mengikuti Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Ini layout paparan saya yang terdiri dari struktur organisasi, dasar hukum perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan, dan terakhir implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang. Ya, ini struktur organisasi Dinas Kesehatan. Seperti teman-teman ketahui, Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD terbesar di Provinsi DKI Jakarta. Kita terdiri dari 6 suku dinas kesehatan, ada 6 unit pelaksana teknis, ada 7 rumah sakit daerah kelas A dan B, ada 24 rumah sakit daerah kelas C dan D, dan terakhir ada puskesmas yang sejumlah 44 sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Ini dasar hukum perencanaan pembangunan daerah. Dasar hukum perencanaan pembangunan daerah kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang berisi tata cara perencanaan pembangunan untuk memastikan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan nasional. Kemudian rujukan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ini berisi tentang pemberian wewenang kepada daerah untuk membuat perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah. Yang berikutnya adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Permendagri ini berbicara tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan nasional. Yang terakhir adalah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan revisiannya. Kenapa saya sebut revisiannya? Karena Permendagri ini sudah 2 kali direvisi. Yang pertama dengan Permendagri Nomor 50 Tahun 2020 dan yang kedua Permendagri Nomor 50 Tahun 2021. Permendagri ini berbicara tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini perencanaan pembangunan daerah. Ini bagaimana renja kita disusun. Renja kita itu berdasarkan Resra Perangkat Daerah yang harus merujuk ke dokumen RPJMD atau dokumen RPD. Kenapa ini atau? Karena di Provinsi DKI Jakarta ada kekosongan kepala daerah selama 2 tahun dari 2022 sampai 2024. Maka sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, daerah diwajibkan untuk membuat yang namanya dokumen RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Ini yang jadi dasar Resra kita dari tahun 2023 sampai 2026. Selain merujuk ke RPJMD atau RPD, Resra kita juga harus merujuk ke Resra KL. Resra KL itu maksudnya Resra Kementerian atau Lembaga, dan juga merujuk kepada RPJMN. Ini rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku untuk 5 tahun. Jangka menengah 5 tahun ini merujuk lagi kembali ke rencana jangka panjang 20 tahun. Ini ada RTRWN, RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan ada RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional di daerah, ada RPT, RWT, dan RPJPD. Untuk jangka panjang, perangkat daerah tidak diwajibkan untuk membuat perencanaan, karena ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. RPJMD yang kita buat, RPJMD yang dibuat oleh pemerintah daerah dan Resra yang dibuat oleh pemerintah daerah itu merupakan penjabaran dari tahap-tahapan yang ada di perencanaan jangka panjang yang terbagi menjadi 4 tahap, yang per tahapnya terbagi jadi 5 tahun pelaksanaan. Di renja perangkat daerah itu minimal ada tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan. Ini dokumen konsideran mulai dari RPJMN sampai dengan renjanya perangkat daerah, itu renjanya Dinas Kesehatan. Ini tenggang waktu pelaksanaannya. Kalau RPJMN itu berlaku selama 20 tahun, RPJMN kita yang lama akan berakhir di tahun 2024. Nanti 2025 kita akan membuat RPJMD yang baru. RPJPD ini
secara teknokratis sudah dibuat dan sedang menunggu pengesahan ataupun review dari Kemendagri dan Bappenas. Ini pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan ini dipakai dalam kita menyusun Restra. Kalau teman-teman masih ingat di tahun 2022 kemarin kita membuat RPD dan diterjemahkan menjadi Restranya Dinas Kesehatan. Ini metode pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu teknokratik, menggunakan metode dan cara berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Politis. Kenapa politis? Karena kita harus menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD. Partisipasif. Kenapa partisipasif? Karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya melalui reses DPRD atau aspirasi masyarakat yang tujuan langsung yang kita kenalnya di dalam sistem permen kita ada ASMAS, aspirasi masyarakat. Yang ketiga itu melalui rembuk RT RW yang masuk ke dalam aplikasi Musrembang. Semua ini sudah difasilitasi di dalam sistem perencanaan kita yang ada di Bapeda dan dikelola oleh Bapeda. Terus pendekatan yang berikutnya adalah atas bawah dan bawah atas. Atas bawah dan bawah atas maksudnya gimana? Maksudnya adalah ada beberapa pembahasan Restra atau isu-isu strategis Restra yang berasal dari atas, yaitu kita SKPD, ataupun dari bawah, yaitu dari teman-teman kita di PT, Sujin, ataupun di Puskesmas. Yang terakhir, berikutnya adalah holistik, tematik, dan integratif, mempertimbangkan sebuah unsur sebagai satu kesatuan yang saling terkait, serta keterpaduan antar sektor yang fokus tertentu dalam pencapaian target pembangunan. Yang terakhir adalah spasial, mempertimbangkan dimensi ruangan dalam perencanaan. Oke, ini implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kita ada 4 tahapan dalam satu pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Untuk periode yang pertama itu nanti dari 2025 sampai 2029. Di tingkat RPJMN itu adalah penguatan transformasi. Sedangkan di tingkat RPJMD kita secara teknokratis sudah dibahas yaitu perbaikan fundamental. Untuk tahun 2030 sampai 2034 di tingkat RPJMN fokusnya adalah akselerasi transformasi. Di RPJMD kita fokusnya adalah transformasi ekosistem global. Untuk 2035 sampai 2039 untuk di RPJMN adalah ekspansi global. Pun demikian di RPJMD kita nanti fokusnya ekspansi global. Untuk 2040 sampai 2045 fokusnya di RPJPN adalah perwujudan Indonesia Emas, sedangkan di RPJPD kita adalah perwujudan kota global. Ini isu-isu strategis RPJMD teknokratis yang sedang disusun oleh Bapeda, sedang menunggu pengesahan. Isu-isu strategisnya dari tahap 1 yang fokusnya adalah perbaikan fundamental. Yang pertama adalah kualitas modal manusia dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global. Yang ketiga adalah pemerintahan dinamis dan memperforma layanan prima. Yang keempat adalah pergerakan manusia, barang, dan informasi yang optimal. Yang kelima adalah ekosistem yang seimbang dan berketahanan iklim. Yang terakhir adalah infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan. Ini nanti yang akan menjadi PR kita bersama di masa penyusunan. Karena kenapa saya bilang PR kita bersama? Karena sesuai dengan lini masa penyusunan RPJMD dan Restra 2025 dan 2029. Setelah 6 bulan kepala daerah dilantik, kita akan mulai menyusun yang namanya Restra dan RPJMD. Nanti barengan dengan Renja 2026. Jadi nanti kita akan ada double burden, yaitu penyusunan Renja 2026 dan penyusunan RPJMD dan Restra 2025 sampai 2029. Ini masanya. Kita kurang lebih untuk RPJMD dan Restra itu diberikan waktu 6 bulan. Oke, terakhir saya menyampaikan isu strategis. Saya sudah coba sedikit melakukan inventarisasi terhadap isu-isu strategis yang ada di RPJMD teknokratis terkait dengan tupoksi kita di bidang SDK.
Untuk isu strategis kualitas modal manusia dan kehidupan bermasyarakat, kalau untuk di bidang kita SDK ini jatuhnya ke sini, standarisasi prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena di sini fasilitas pelayanan kesehatan kita nantinya adalah menggunakan desain bangunan yang inklusif. Karena salah satu uraian dari kualitas modal manusia dan kehidupan masyarakat adalah mengenai inklusivitas. Makanya nanti ini bisa merujuk ke isu strategis di bidang STK terkait standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua terkait perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global. Kalau dilihat dari tupoksi bidang SDK ini lebih ke arah pendampingan dan percepatan rekomendasi pelindung usaha terkait alkes dan perbekalan farmasian. Ini lebih ke fokusnya teman-teman di seksi kefarmasian dan juga teman-teman di sekelompok alat kesehatan. Terus kemudian untuk isu strategis yang ketiga, pemerintah dinamis dengan performa layanan prima. Ini kalau di bidang SDK mungkin jatuh ke standarisasi pengelolaan barang milik daerah. Kalau dia dari namanya mungkin ini lebih ke Satpas, tapi ini tidak melulu bicara tentang tupoksi Satpas, karena di sini ada standarisasi pencatatan barang persediaan. Barang persediaan itu berarti semua tupoksi SDK ada di seksi kefarmasian, ada di subkelompok alat kesehatan. Kemudian standarisasi pengembangan aset, ini bicara aset secara keseluruhan. Terus yang ketiga ada standarisasi pengelolaan dan pemilihan gedung. Kenapa mungkin menjadi isu yang mesti diangkat? Karena nantinya kita akan ada kewajiban untuk manajemen energi untuk gedung pemerintah. Itu nanti kita tinggal nunggu sosialisasi dari dinas, teman-teman dinas tenaga kerja energi dan transmigrasi terkait kewajiban gedung yang harus punya manajemen energi. Yang terakhir adalah standarisasi pemeliharaan alat kesehatan. Kami menjadi isu baru ya untuk teman-teman di subkelompok kesehatan, karena mungkin belum secara benar diterapkan di semua bidang kita. Oke. Kalau terkait pergerakan manusia, barang dan informasi, isu yang keempat di RPJMD Teknokrat masih sama. Ini jatuhnya ke standarisasi pengelolaan barang milik daerah. Kalau sini bicara barang, makanya masuk ke sini. Standarisasi pengelolaan barang milik daerah. Untuk ekosistem yang seimbang dan bertahan iklim, ini mungkin kalau di kita isunya adalah standarisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan. Karena kita harus mendesain bangunan yang tahan bencana dan cuaca ekstrim. Yang terakhir adalah infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan sama, rujuknya ke standarisasi prasarana sarana pelayanan kesehatan, terutama untuk desain bangunan gedung hijau. Karena kedepannya ini akan jadi isu yang akan diangkat terkait komitmen kita harus mengurangi emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, Ibu silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya Pak. Boleh, Mas Adi mau tanya. Oke, tadi pada slide terakhir ya Pak ya di RPJMD Teknokratik. Di situ Bapak sampaikan kalau untuk bidang SDK itu ada pendampingan dan percepatan rekomendasi perizinan usaha yang dikaitkan dengan poin 2 perekonomian produktif dan sebagainya. Kemudian untuk di seksi kefarmasian itu saya lihat kan bukan hanya perizinan, tapi terkait dengan pengelolaan obat dan gudang. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam pergerakan manusia, barang dan informasi, atau di poin 3 pemerintah dinamis dengan perform layanan prima gitu? Oke, terkait itu memang masuk di poin 3 dan poin 4 ya? 4 ya? Iya. Ya, jadi poin 3 dan 4 memang kesini. Karena ini kita kalau secara peraturan barang itu namanya baik itu aset maupun persediaan sebagai barang milik daerah. Makanya tadi kenapa ini saya sebutnya BND, biar nanti kita semua strategi nih sarana prasarana sebagai pengelola secara keseluruhan,
alkes itu untuk pengelolaan alat kesehatannya di luar barang-barang umum ya. Terus yang seksi farmasi itu pengelola di luar alkes dan barang-barang umum. Maka ini pakai bahasa yang umum, namanya pengelolaan barang milik daerah ini merujuk ke Permendagri 19 tahun 2016. Jadi memang ini akan menjadi PR kita bersama, terutama memang sudah ada beberapa LAP BPK terkait pengelolaan persediaan kita yang memang masih belum sesuai standar. Jadi nanti kita akan coba standarkan baik dari sisi pemahaman maupun dari sisi penata laksanaan. Karena kenapa dari sisi pemahaman, saya paham selama ini pengurus barang dibantu oleh teman-teman penanggung jawab farmasi. Teman-teman penanggung jawab farmasi tidak bisa dipaksakan untuk mengerti tentang konsep akuntansi. Begitu juga tidak semua teman-teman pengurus barang yang paham tentang konsep akuntansi. Makanya nanti kita akan kolaborasi lagi sama teman-teman di Subak Keuangan untuk terkait standarisasi ini, standarisasi pengelolaan barang milik daerah. Kenapa teman-teman keuangan penting untuk diajak? Karena laporan akhirnya adalah nanti masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Maka kita tetap harus bareng-bareng sama teman-teman Subak Keuangan. Walaupun nanti leading sektornya pasti di seksi prasarana dan sarana kesehatan, bukan di teman-teman alkes, bukan di teman-teman farmasi, karena memang tanggung jawab untuk pengelolaan barang milik daerah itu jatuh di seksi prasarana dan sarana kesehatan. Cukup menjawab? Cukup Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi? Ya, coba Pak. Izin Pak Eka meneruskan dari pertanyaan dari Bu Najun. Jadi memang kami di seksi kefarmasian ada pengelolaan obat dan kita masih menjadi rapor merah oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan standar gudang farmasi. Sebetulnya di provinsi lain itu udah nggak ada lagi gudang yang namanya gudang farmasi ya Pak. Yang ada itu adalah minimal instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi atau gudang farmasi yang ada di jajaran kita punya 6 gudang farmasi kabupaten kota ya jajaran. Nah, 5 diantaranya itu tidak memenuhi standar. Nah, kira-kira Pak, untuk poin yang ini karena ini menjadi catatan dari Badan POM juga terkait dengan sarana prasarana instalasi farmasi yang memang kita punya cita-cita untuk menjadi UPT ya, nanti mudah-mudahan ini bisa terrealisasi karena memang harusnya di tingkat provinsi setelah DKI Jakarta mudah-mudahan itu bisa sedang kami lakukan dan kami susun untuk kajian akademisnya. Kira-kira Pak, untuk di poin ini untuk sarana prasarana terkait dengan tempat penyimpanan obat, apakah bisa difasilitasi atau bisa dimasukkan ke dalam isu strategis di bidang SDK Pak? Oke, ya ini memang belum saya masukkan ke dalam isu strategis ya. Makanya ini sebenarnya hanya hasil inventarisasi saya, tidak tertutup kemungkinan akan bertambah. Tapi terkait sarana prasarana untuk gudang farmasi sebetulnya sudah kita fasilitasi di dalam X-Min 1 rencana rehabilitasi total gedung Blok C dan D. Cuman yang jadi masalah adalah karena kelengkapan perizinan kita terkait pengelolaan gedungnya belum lengkap, makanya belum bisa kita bangun. Kita masih melengkapi untuk perizinan pembangunan itu ada yang namanya Andalalin, terus yang kedua adalah AMDAL. Karena kedua perizinan tersebut saat ini kita mempunyai, bahkan untuk gedung yang saat ini operasional belum ada baik Andalalin maupun AMDAL. Nah, kita saat ini sedang berproses Andalalin, tahun depan kita AMDAL. Insya Allah kalau tidak ada perubahan dan tidak ada ganjalan lagi 2026 kita mulai bangun. 2026 kita mulai bangun, insya Allah 2027 sudah selesai dan bisa digunakan seperti mestinya. Karena di gedung baru itu memang sebagian besar diperuntukkan untuk gudang pergudungan, terutama untuk teman-teman di farmasi, karena memang kewajibannya adalah instalasi farmasi ya. Mas Ari selaku kepala seksi sudah pernah menyampaikan di tahun 2022 itu sudah kita siapkan, dan kemudian kita juga menyiapkan untuk fasilitas bongkar muatnya, karena di gedung baru itu nggak cuma gudang tapi nanti ada gedung parkir. Semoga bisa ini ya Pak, disesuaikan dengan persyaratan CDOB Pak, karena instalasi farmasi itu salah satu syaratnya selain izin tadi harus ada sertifikat CDOB-nya. Oke, sertifikatnya kemarin kita memang Badan POM ya, dari Badan POM ya. Belum sempat membahas detail, nanti ketika kita mulai bangun akan kita bahas lagi. Oke, terima kasih Pak Eka. Ya, karena rencananya tahun depan itu kita ada kegiatan namanya review perencanaan
review gambar perencanaan. Jadi nanti di gambarnya itu kita bahas apakah memang masih ada kekurangan yang kita tanyakan untuk desain di gedung itu sendiri. Oke, teman-teman ada yang gimana bisa? Saya di poin yang sama dengan isu strategis bidang SDK. Poin pertama itu pendampingan dan percepatan rekomendasi perizinan usaha terkait alat kesehatan. Itu apakah tidak menambahkan perbekalan kesehatan rumah tangga? Nah, itu saya sudah kepikiran, cuman saya takut salah mendeskripsikannya, makanya saya lebih bermain dengan penggunaan redaksional yang aman itu terkait alat kesehatan dan perbekalan kemanusiaan. Takut salah sebut aja sih. Jadi perbekalan artinya alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Terus kemudian terkait dengan ini pre-market Pak. Sedangkan kita punya tupoksi tambahan nih dari pimpinan kita untuk melaksanakan pendampingan terkait dengan pengawasan alkes yang ada di rumah sakit dan puskesmas. Itu kan sudah post market. Oke. Nah itu masuknya kemana ya? Oke, kalau yang post market sebenarnya karena sudah ada di lingkungan perangkat daerah kita atau di daerah kita, dia maksudnya sebenarnya di standarisasi pengelolaan BUMD. Ini kalau kita bicara BUMD, semua barang, mau itu aset, mau itu persediaan, ada di sini semua. Jadi nanti ketika post market dan sudah jatuh di gadget kita bicaranya akan di sini standarisasi pengelolaan BUMD. Makanya di sini saya yang teringat ini Dr. Cecil mau bicaranya adalah Dr. Cecil selaku ketua sekelompok kesehatan bicaranya adalah isu barunya ini pemerintahan alkes. Karena memang teman-teman kita banyak yang mispersepsi terkait risiko dari pemeliharaan. Dianggapnya pemeliharaan adalah ketika barang rusak dan diperbaiki, itu namanya pemeliharaan. Padahal konsepnya pemeliharaan adalah menjaga jangan sampai barang itu rusak. Ketika barang itu sudah rusak, maka namanya bukan pemeliharaan tapi perbaikan. Sama konsepnya kayak preventif dan kuratif kalau di pelayanan kesehatan. Nah konsep ini memang belum secara penuh dipahami oleh teman-teman kita di jajaran. Ini tuh Pak Ismail. Teman-teman ada lagi yang tanya? Ya, gimana? Terkait standarisasi Ini ya? prasarana dan sarana ya Pak. Yang pertama itu kan sudah ada nih Pak terhadap pedoman sarana prasarana itu ya Pak. Oh iya, buat teman-teman yang kasih. Ya. Nah terkait itu apakah kalau saya lihat sekilas ya Pak, banyak berpedomannya masih dari Kementerian Kesehatan, belum berpedoman dari Kementerian PUPR nih Pak. Ya. Nah menyikapi itu gimana Pak terhadap perencanaan atau isu strategis kita? Oke. Terkait standarisasi prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, kalau yang untuk vaskes dasar, puskesmas, sebenarnya saya sudah kasih masukan dan itu sudah beberapa itu masuk karena saya sudah menyebut langsung ini jangan hanya merujuk ke Permenkes tapi juga merujuk ke Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 kalau saya salah ya, 22 tahun 2018 dan itu sudah diperhatikan. Cuman bahasanya di standar itu karena kita tidak mau itu jadi terkunci ke peraturan tertentu, jadi dibahasakannya di dalam redaksionalnya standar adalah rujuk ke ketentuan yang berlaku. Karena takutnya nanti ketentuannya sudah ganti, tapi seleksi lagi. Kalau menggunakan redaksional sesuai dengan peraturan yang berlaku ya, kalau memang sudah berubah peraturannya ikutin perubahan yang terbaru. Jadi tidak harus merubah standarnya, kecuali kalau memang berubah secara signifikan ya mau kita harus berubah standar. Tuh. Secara redaksional untuk vaskes primer itu sudah, tapi kalau vaskes rujukan karena sudah jadi kemarin, nah mungkin nanti kita akan review kembali standarnya apakah memang sudah mempedomani ketentuan-ketentuan yang ada di Permen PUPR 18 tahun 2022. Seharusnya sudah, tapi memang harus kita review kembali apakah memang semua sudah diadopsi. Terutama ada lagi kewajiban kita yang terkait desain bangunan inklusif adalah aksesibilitas terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Karena sebenarnya sudah ada nih instruksi gubernurnya dari dalam di dalam saya lupa namanya sih, di dalam grand design kita untuk aksesibilitas penyandang disabilitas khusus untuk vaskes yang sudah beroperasional kita tidak semuanya kita ambil. Kenapa? Karena memang ada beberapa item yang terlalu berat kalau kita harus mengikuti induknya karena harus berubah desain bangunannya sudah jadi.
itu terlalu berat, jadi masih baru 5 dari sekian banyak. Tapi kalau untuk yang baru kita sudah mengarahkan agar semua ketentuan yang ada di ibu itu dipenuhi. Bahkan yang hal yang paling sederhana semacam untuk lift itu harus ada indikator suara. Nah, itu sebenarnya harusnya di gedung baru sudah difasilitasi, walaupun secara harga jadi melonjak ya harganya ya, karena kan dia pakai software lagi. Seperti itu. Cukup menjawab, Patrik? Oke. Teman-teman ada lagi sebelum saya sudahi? Ya, oke. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan teman-teman, ini yang isu strategis bidang SDK yang saya paparkan ini bukan harga mati. Ini bisa jadi bertambah kalau memang ada beberapa item. Tadi kata Wisman, PK kita nggak cuma mencari itu ya, memang saya takut salah, makanya saya bahasanya pakai bahasa yang umum saja Pak. Takutnya nanti saya salah sebut, bukan itu PK ya, saya pakai bahasa umum aja. Nanti ketika kita benar-benar menyusun Renstra yang baru sesuai dengan RPJMD yang sudah disahkan, baru kita akan berdetailkan lagi dari isu ini. Tapi mudah-mudahan secara garis besar isu-isu yang saya paparkan ini sudah cukup menggambarkan isu-isu yang ada di bidang kita. Oke, saya rasa cukup sekian paparan saya. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.